Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Bang Matre balik lagi, udah 8 bulan gue nggak bikin video. Damn! Selama pandemi memang nggak pernah kemana-mana. Beberapa kali waktu pandemi Om Muji yang ke rumah sih, biasa untuk ngebenerin si motor GSX. Ini sekalian gue manasin motor karena memang 2 bulan ini motor ini nggak dipakai. Kesini tujuan gue untuk perbaiki beberapa komponen. Salah satunya itu ada kanvas rem depan ganti, kanvas rem belakang ganti juga, komstirnya udah agak-agak oblak. Paling ini motor nggak pernah dipakai di daerah-daerah yang jelek jalannya. Bersihin throttle body. Ini waktu itu udah dibersihin, cuman nggak disemprot ya, jadi malah jadi kerak di dalamnya, jadi nggak enak gitu. Terus gue ganti apa lagi ya? Oh, ganti oli pastinya. Itu motor udah 2 bulan gak gue pakai, gue masih tetap setia sama Om Muji. Dan di video kali ini Om Muji tuh ngenalin barang yang katanya itu barang ini untuk motor yang suka berbet, khususnya di motor GSX. Tapi motor lain juga harusnya bisa ya Om ya? Cuma di GSX doang sih berbetnya, motor lain enggak. Motor lain enggak ya? Nggak ada berbet. Cuma GSX dong. Emang sih ya yang selama ini, selama gue punya motor ini, terus banyak teman-teman GSX juga yang pakai motor yang pakai knalpot racing, itu ngeluhnya berbet sih Om. Itu keluhannya berbet. Pembahasan masalah berbet ini sebenarnya terjadinya karena apa sih Om? Kalau motor lain aja enggak, kenapa di GSX ya gitu? Pertama bisa suplai bahan bakar sih. Suplai bahan bakar. Yang kedua mungkin bisa terjadi dari sistem. Nah kemarin kan asumsinya pertama dari knalpot. Biasanya knalpot yang pakai short itu berbet, tapi yang long minim berbet. Kalau untuk di GSX berarti kita asumsinya berarti dari knalpot. Ternyata pas sudah diganti ada juga knalpot long yang berbet. Kita pakai kayak manipulasi kayak CO2 segala macam yang kita tutup, ternyata hanya sebentar, selebihnya tetap masalahnya pasti ada. Nah ibaratnya ternyata saat langsam si kita bilang ini ISC. Ini ISC pada GSX ini sama kayak Yamaha, dari keluarga Maxi sama keluarga Mio sama ISC-nya seperti ini. Nah di Yamaha sebelumnya keluarlah dulu langsam manual seperti ini karena ada kejadian saat dia langsamnya mati itu susah nyetelnya, harus bongkar, bersihin ISC baru bisa ada langsam lagi. Nah keluar langsam inilah, alat langsam manual ini hanya untuk menyetel, jadi sistemnya jadi sama kayak karburator. Saat langsamnya kecil kita bisa gedein. Jadi keingetan nih, motor gue dulu motor Shogun 125 itu kalau gue cetel langsam cuman pakai obeng tuh. Nah, mirip-mirip kayak gini. Mirip. Nah, karena mungkin ini motor GSX ini pakai fairing ya. Jadi agak sulit ya kayaknya ya. Iya. Dan memang ini bukan karbu gitu kan. Kaget gua nih. Kaget gua nih. Intinya adalah untuk mengatur langsam. Jadi enak gitu ya kalau kita mau kekecilan nih bisa kita puter agak gedean dikit, atau kebesaran nih kita bisa kecilin dengan memuter ini gitu ya. Oke. Terus untuk berbetnya sendiri hilang? Nah, sama satu lagi, biasanya yang habis bongkar throttle body biasanya di luar dari dealer atau bengkel-bengkel jalan atau teman-teman yang pada mau nyoba sendiri bongkar throttle body, kebanyakan langsamnya nggak dapat. Dalam arti langsamnya ngaco di atas 3000. Nah kalau udah pakai alat ini udah nggak takut ngaco lagi. Jadi udah secara manual langsam itu bakalan kesetel gitu. Jadi nggak perlu pakai sistem SDS lagi, kita setting ECU lagi, dalam arti nge-remap lagi segala macam nggak perlu. Dengan alat ini udah langsung bisa, langsam itu udah bisa normal dengan sendirinya, tinggal kita tes mati. Nah kalau untuk masalah berbet, secara logika dia hanya menstabilkan dari perangkat ISC ini yang harusnya dia bergerak, yang tadi bergerak di sini melalui jarum nih. Jadi kalau ISC kan saat kita hidupin dia muter. Di sini muter. Nah saat mesin bekerja, sistem berjalan, di sini dia menyesuaikan. Menyesuaikan si idle tersebut. Nah sekarang ini kita bikin paten. Jadi secara sistem tetap nanti
ininya tetap dicolok. Oke. Untuk secara sistemnya. Jadi untuk memanipulasi sistem ya. Manipulasi sistem ini tetap kita colok. Dan ini secara ini kita cuma tekan gini aja di dalamnya, dia stabil, jadi dia nggak bergerak ke depan, nggak bergerak ke belakang. Kalau tadi kan masih bisa bergerak karena kan sistemnya ulir. Dan itu secara sistemnya kerja terus. Kalau ini kita diemin. Nah, dari asumsi yang tadi gua bilang, yang gua baca, ternyata bener. Berbetnya tuh kalau gua bisa bilang 95% atau 90% hilang. Bahkan gue pernah pakai knalpotnya Prolinger yang short, yang orang bilang ini bacotnya udah nggak ada obat sama berbetnya kalau pakai ecu biasa itu hilang. Ada di video, nanti gue kasih videonya. Ibaratnya kalau emang gue bisa undang orangnya, gue undang orangnya nih. Jadi ibaratnya nanti juga gue pengen nanti ini motor bakalan gue tes sama knalpot short, bener-bener short, yang knalpot bener-bener yang berbet, yang bener-bener pendek ya, dia short tuh pendek ya. Dulu. Oke, siap. Gue bisa kebetulan ini kan ecunya juga masih standar, ecunya standar bener. Nanti kita lihat ini knalpot harusnya berbet, nanti kita lihat hasilnya berbet atau enggak. Oke. Paling itu sih. Dan banyak dari teman-teman Gecek itu yang mengeluhkan kalau dia habis kena pasang knalpot racing itu berbet. Kadang berbetnya tuh suka parah dan nggak bikin nyaman lah saat dikendarai gitu, apalagi pas lagi macet itu capek banget ya kalau motor berbet. Nah, dulu itu pertama kali orang nyaranin untuk beli ini om, kabel setan nih. Dan menurut gue ini sugesti om, karena sebelum ada ini waktu tahun 2005 udah ada kabel semacam ini, dulu ditawarin ke gue dan gue pun beli itu. Kabelnya warnanya putih, kabel warna putih dipasang di motor Shogun gue pada saat itu. Katanya bisa ngirit bahan bakar sama kecepatan lah. Dan ternyata setelah tapi setelah gue rasain ya, karena kan kita kalau semakin terbiasa naik motor kan kita ngerti kan kondisi motor kita kan, ini sama aja om. Jadi nggak ada ngaruhnya. Ini yang pertama nih. Yang kedua, pada saat itu tuh mungkin ente yang bilang ganti ecu racing. Itu ada beberapa yang berhasil, tidak berbet. Dia pokoknya oke lah gitu pakai ecu racing. Tapi ternyata ada beberapa orang juga yang sudah pakai ecu racing masih mengalami berbet. Entah itu dari settingannya, entah dari kondisi kotor di yang kita bersihin tadi, ya kan? Dari throttle body, dari pembuangan atau dari bensin juga bisa jadi kan, kalau kotor segala macam kan. Sama yang pasti bahan bakar ngap. Nah itu kalau udah pakai ecu yang racing pasti bahan bakarnya otomatis akan boros lah ya. Nah makanya nih gue bukannya agak tertarik dengan alat yang lu jelasin tadi. Ini kalau memang bisa menghilangkan berbet, nah ini, dan kondisinya juga nggak lu harus ngeluarin duit jutaan untuk beli ecu. Boleh. Kalau enggak nanti bikin gini aja. Ini tetap nanti gue pasang ini standar dulu. Nanti gue pasang standar sama gue keluarin knalpot selancar yang short. Kita lihat berbet dia gimana. Nanti setelah dia emang berbet, kita bongkar lagi sebenarnya nggak usah dipasang body juga, udah kelihatan. Yang penting tangki. Ibaratnya nanti kita pasang alat ini, apakah berbet itu hilang atau enggak? Teman-teman, kita akan buktikan. Gue sengaja datang ke sini untuk membuktikan alat ini nih. Jangan cuman orang rame doang nih, alat ini bisa ngilangin berbet nih untuk motor Gecek yang pakai knalpot racing. Ya, gue akan buktikan ini bener nggak sih bikin bilang berbetnya hilang kayak gitu. Terus ada juga cerita dari Om Muji tadi, ada yang udah pakai alat ini tetap berbet gitu om. Ada ya. Setelah beberapa hari ada yang tetap berbet. Nah itu juga harus gua analisa dulu nih. Analisa dulu kenapa penyebabnya. Nah ternyata jawabannya itu udah ada dari Om Muji tadi. Om Muji bilang pemasangannya yang kurang pas ya om. Pemasangan ini yang kurang pas gitu. Oke, buat teman-teman mau tahu kelanjutan videonya, jangan kemana-mana, pokoknya tetap di channelnya Bang Watray. Udah lama banget gue gak bikin video, jujur aja nih, gue kaku lagi nih om. Udah 80 kaku lagi, entah ngeditnya ntar gue ngaku lagi atau enggak ya. Ya kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Mungkin di part 2 ya. Mungkin di part 2 nanti gue bikin video lagi nih sambil nunggu pemasangan biar rapi. Nanti kita cek gitu. Oke,
Thank you buat yang udah tonton video gua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bang Watray undur diri dulu ya. Kita tunggu part 2-nya. Dadah.